Katekisasi Pangrimat, Rabu Pahing 26 Januari 2022, tema Roh Tuhan memberi hikmat dan kuasa untuk mengajar. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, semoga kabar baik yang kita terima saat ini di antara kita semua yang berkenan hadir dalam katekisasi Pangrimat saat ini. Tentunya kita berjumpa dalam berbagai keadaan yang ada pada kita, yang sakit berharap segera sembuh, yang dalam beban hidup berharap semoga makin tercerahkan, yang dalam pencarian jodoh semoga segera menemukan, yang sedang mengusahakan rezeki semoga makin diberkati, semoga juga hubungan dalam keluarga kita makin harmonis dan menemukan solusi yang baik atas setiap persoalan. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam katekisasi Pangrimat ini melalui saat teduh. Saat teduh dimulai. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita menyadari bahwa kita melalui hari-hari melewati pergumulan hidup, semua atas berkat bimbingannya. Maka teruslah meminta Ia membimbing kita, seperti di dalam pujian Kidung Jemaat nomor 406 bait 1 dan 2, Ya Tuhan bimbing aku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita mempersiapkan diri dalam doa saya hantarkan. Ya Tuhan yang Maha Penuh Kemuliaan, saat ini kami ingin belajar dari-Mu tentang hikmat yang akan menolong kami untuk menghadapi berbagai-bagai keadaan dalam hidup kami, sehingga dapat menyelaraskan antara keinginan kami dan kehendak-Mu, sehingga hidup kami penuh makna dan berkat untuk berbagi kehidupan dan berkat pada sesama dan lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah doa, pujian, dan firman-Mu menjadi berkat atas kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan 44 yang demikian. Sabda Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia.
Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghadik demam itu. Penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita mendengar dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44 tentang perbuatan-perbuatan baik yang begitu ajaib yang dilakukan oleh Kristus. Dari pertama kali ia menyembuhkan ibu mertua Simon yang demam, dan kemudian dihadirkan di hadapan dia berbagai orang yang sakit, lalu penyakit itu pun juga sembuh, dan juga mengusir banyak setan. Kemudian ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk pemberitaan Injil. Nah, dari ayat inilah muncul paham dan iman bahwa Yesus adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Dan kita pun percaya bahwa perbuatan-perbuatan ajaib seperti itu masih berlaku hingga sekarang. Yang menjadi persoalannya adalah kita terlalu sering fokus pada perbuatan ajaibnya. Kita lupakan tindakan baiknya pada orang-orang sakit dan lemah. Kita mempraktekkan dan memberlakukan perbuatan ajaib pada diri kita dan orang lain hingga saat ini. Tetapi kita lupa untuk meniru tindakan baik beliau. Jadi tidak salah berharap mujizat berlaku dalam hidup kita, tetapi juga jangan lupakan berbuat baik dengan sesama untuk kabar baik. Injil di sini diterjemahkan sebagai kabar baik, kabar sukacita. Itu menyangkut keadaan diri dan lingkungan. Jadi kerjakan juga tindakan berbuat baik pada sesama yang membutuhkan, bukan hanya mendemonstrasikan sebuah mukjizat. Misal orang sakit itu butuh sembuh, sembuh itu juga menyangkut perhatian, pikiran yang sumeleh, kasih sayang lingkungan. Jauh dari stempel bahwa sakit itu kutukan atau dosa. Motivasi yang murni dalam hidup dan perbuatan baik itu tidak perlu dipamerkan atau disombongkan, supaya dikenal atau diakui sebagai hamba Tuhan. Ayat 41. Jadi, teruslah berbuat baik karena mujizat itu miliknya dan kehendaknya atas kita, bukan sebuah pemaksaan atau perintah kepada Allah untuk melakukan mujizat. Hikmat akan menolong kita untuk mempergunakan kuasanya dengan baik, sopan, dan lemah lembut. Hikmat juga mengajarkan pada kita akan kehendaknya yang utama, bukan keinginan kita untuk sembuh atau dipulihkan semata-mata. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kita sudah tiba di akhir pertemuan kita. Bersyukur kita masih dapat berjumpa satu dengan yang lain, juga saling menanyakan kabar. Mari kita akhiri perjumpaan kita dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang di surga, yang penuh kemuliaan, syukur kami panjatkan padamu atas berkat dan limpahan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sehingga kami akan terus belajar mempraktekkan perbuatan baik, bukan hanya mempertontonkan kuasa-Mu dalam bentuk mujizat. Terima kasih untuk karya nyata-Mu dalam diri orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi, sehingga kami saling menopang dan menolong dalam bersama-sama mengarungi kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, terima kasih masih bersama kami dan setia dengan GKJ Karangnongko, masih bersama-sama memuji
Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 415 bait yang pertama dan yang kedua. Gembala baik bersulinan merdu. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepala domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, terima kasih untuk semuanya. Boleh hadir bersama dengan kami, Majelis GKJ Karangnongko. Tentu ada kurang dan lebihnya. Kami mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.